sedap. Lagi diganti baterai. Oh iya. Ada Pak. Nah, Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah dan semuanya saja jamaah dikawin Allah. Alhamdulillah syukur atas rahmat dan Allah kita dipertemukan pada saat ini dan senantiasa kita berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Semoga insya Allah dengan akhirat kita mendapatkan pertolongan penyelamatan dan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nikah merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah SAW yang wajib kita lakukan selaku umat Muhammad untuk membentuk rumah tangga terkecil dalam sisi sosial masyarakat, dengan mengharapkan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang baik yang diridhoi Subhanahu wa taala, sakinah, mawaddah, warahmah dan sa'adah. Kalau selama ini kita sebut rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, jadi aku nambah satu sa'adah. Jadi rumah tangga yang mempunyai nilai-nilai agama, rumah tangga yang di dalamnya punyai kita dan kasih sayang, dan rumah tangga yang sa'adah adalah rumah tangga kedua insan suami istri melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mencerminkan kebahagiaan di rumah tangganya dunia dan akhirat. Jadi kita sebut sama rasa sakinah, mawaddah dan warahmah sa'adah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Yuda dan Aditya, hendaknya memasang niat, ya. Saya berniat kepada Allah Subhanahu wa taala menikahi Ida. Begitu juga Ida berniat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi istri daripada Aditya. Apabila niat sudah dilepaskan karena Allah, maka nikah ini akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mendapat rumah tangga yang harmonis, langgeng, yang sudah damai. Ini merupakan nikah yang pertama dan yang terakhir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kepada kedua mempelai, khususnya calon suami ya, saudara Aditya, atau mungkin tidak atau Mas Aditya dan Wongjo. Jadilah suami yang baik, yang menjadi contoh suri tauladan bagi diri sendiri, istri dan anak-anak. Bagaimana menjadi suami yang baik itu? Yang pertama, senantiasa melaksanakan perannya sebagai sang suami, yakni mencari nafkah yang baik, yang halalan, thayyibah, ya. Apabila itu yang dibawa ke dalam rumah, maka akan berdampak positif, ya, kepada rumah tangganya. Namun apabila kalian dibawa ke dalam rumah tangga yang tidak baik, begitu juga akan berdampak negatif, ya. Tadinya istri tidak ulama jadi lawan. Nah, kemudian yang berikutnya Mas Aditya, ya, membina akhlak istri. Jadi membina ini merupakan tanggung jawab kita sebagai sang suami, ya. Karena apa? Skala besar tanggung jawab sang suami kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita pimpin. Sebagai contoh Mas Aditya, laki-laki ini boleh dikatakan ya jarang-jarang bahagia daripada perempuan. Ya kenapa jarang-jarang bahagia? Waktu kecil kita kadang sering dimarahi ibu, salah dikit dimarahi bini. Nah, kalau kita bekerja malas, mari atasan makin marah Tuhan. Mau masuk surga juga banyak portal-portalnya, pertanyaannya.
bukan seperti istri ya, dari pintu saja mana yang dia suka silakan masuk. Tapi kalau sang suami banyak bertanya, artinya apa? Karena laporan dari sang suami. Nah, itu kepada Mas Aditya ya, kita kata rumah tangga itu sifat jujur ya, transparan, ada katakan ada, tidak katakan tidak ya. Ini akan menjadi rumah tangga baik ya. Kemudian kepada saudari Nida, kepada saudari Nida ya, bahwa apa tidak lagi jadi bini daripada dia, maka jadilah istri yang baik. Di dalam Islam istri yang baik itu jadi istri yang soleha. Nomor istri soleha itu yang pertama atuati saujah taat dan patuh kepada sang suami. Jadi apabila seorang wanita sudah menikah, ranking pertama kepatuhan, ranking pertama yang dituruti adalah sang suami ya, bukan lagi orang tua. Orang tua hanya tempat meminta saran pendapat ya. Karena banyak bapak ibu sekalian, mohon maaf, berkata rumah tangga ya, karena banyak dimasuki oleh orang tua ya. Jadi yang mengemudikan rumah tangga itu bukan suami dan istri, bukan anak-anak itu, tapi tuanya. Jadi kadang-kadang menjadi rumah tangga itu rusak, bahkan sampai cerai ya. Maka ingat itu, tidak, yang pertama adalah sang suami. Kalau suami jangan, kalau lanjut ya. Dan kemudian dalam rumah tangga juga senantiasa menjadi istri yang baik itu tadi musola, mendirikan sholat ya. Dalam rumah tangga yang lebih baik adalah di masjid ya. Apabila suami dan istri sudah mendirikan sholat ya, berjamaah suami dan istri, insyaallah akan bertujuan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga itu. Tapi apabila jauh daripada Allah Subhanahu wa taala ya, maka akan mendapatkan hal yang tidak diinginkan di rumah tangga itu ya. Karena ibarat itu bukan dingin tapi sering panas ya, kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rumah tangga juga Mas Aditya dan Nida tidak senantiasa berjalan harmonis ya. Kadang-kadang banyak yang tidak disenangi ya, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu istaiqu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Orang yang beriman, sabar dan sholat merupakan dua paket yang harus kamu lakukan. Allah Subhanahu wa taala berjanji pada orang yang sabar itu innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam Islam artinya Mas Aditya dan tidak menahan mulut agar tidak mengatakan yang tidak baik, menahan tangan jangan dikit-dikit tinju ya, mukul ya, menahan kaki begitu juga, bahkan menahan hati dan pikiran ya. Artinya sabar itu menahan ya. Jadi tidak cepat-cepat misalnya karena emosi melaksanakan hal yang tidak diinginkan. Kemudian kepada Nida dan Aditya dan rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat yang banyak pada rumah tangga nanti insyaallah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur itu meningkatkan keimanan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tadinya melaksanakan sholat fardu saja ditambah sunat. Kalau tadinya jarang berbagi, banyak berbagi, bersedekah kepada yang lain, ini salah satu bentuk tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mertua dengan orang tua ini sama, tidak ada perbedaan di sana. Orang tua ya orang tua, mertua ya orang tua. Artinya apa? Jangan dibeda-bedakan dalam bersilaturahim, jangan dibeda-bedakan dalam berbagi ya. Jadi jangan bersikap adil pada diri sendiri, bersikap adil pada istri dan juga orang tua. Dan kami yang hadir pada saat ini mendoakan kepada kalian berdua semoga menjadi rumah tangga yang diridhoi Subhanahu wa taala dan pada akhirnya mendapatkan keturunan yang baik, jadi keturunan yang soleh dan soleh. Ini saja pesan-pesan agama secara singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada Aditya dan Nida, umumnya kepada kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.